Yo guys, we are MBS Crew. Oke, jadi hari ini kami akan melakukan mukbang horor. Oh my god, kalau udah dengar horor kayaknya agak serem ya. Tapi hari ini guys, kami akan mukbang apa hari ini? Ayo sajalah kita mulai saja lah ya, sambil kita akan bercerita. Nanti hari ini cerita siapa nih pengalamannya? Tung 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 tung. Bro Dodi. Kita akan dengar dia ada pengalaman seram apa Hari ini. Yuk. Oke, langsung Saya mau makan nasi ada juga. Oke. Mister. Ada yang mau nasi? Sedikit saja. Harus ada saus. Tapi Aku sangat centang. aku makan nasi. Iya, nggak terlalu banyak ya. Hari ini. Kalau dihitung banyak itu udah berapa ribu butir itu. Nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak lagi. Nggak terlalu banyak ya hari ini. Oke, siapa lagi? Kalau saya harus banyak karena Iya. belum makan. Iya, kalau lapar nanti nggak ada tenaga. Ini bumbu apa? Begitu aja sih Tim. dulu. Butik. Tip. Bosan kan mau nasi? Bagi saya sudah banyak. Mau apa? Nasi sedikit lah biar sedap ini. Orang Indonesia terus makan nasi. Kalau nggak ada nasi, ada yang nggak kurang. Hot lava. Terkadang saya makan. Anda menyebutkannya loh. Yuk, silakan kita coba dulu yuk. Saya suka pinggul. Saya akan mencoba mencari jeroannya guys. Oh, ada jeroan. Ini ada jeroan kecilnya. Jeroan. Guys. Rati. Makan guys. Kita coba ya guys. Jeroan apa? Bagian Jeroan itu dalam. apa? Bagian dalam. Isi dari Hatinya. organ dalamnya. Oh my god. Yuk kita coba yuk sambelnya. Sayapnya. Saya akan mencari pinggul yang mana? Nah, ini dia pinggul. Saya akan Bisa dibilang ini ada paha bagian atas ya guys. makan guys. Itu dada. Ya. Dada kan? Dada. Coba dulu yuk. Ayo kita Oke. masukin guys. Coba bagaimana menurut kalian rasanya? Ini pakai balai itu. Enggak. Dia pakai bumbu jadi sih kita tadi. Sambalnya nih begitu menyentuh lidah itu, Pedas banget ya? iya, Sesuai dengan namanya ya? langsung naik ke hidung kalau ini. Aromanya. Iya. Baik, atas. Saya suka pedas. Makan guys. Tapi dia asal sausnya ini enggak seperti pada umumnya ya. Dia agak lain ya daripada merek-merek. Ya. Kan langsung ke hidung guys. Pedasnya itu naik dia. Oke. Yuk kita coba bagaimana ceritanya Bu Dodi sambil makan. Udah. Habis dulu. Habis dulu cerita. Sambil cerita. Jadi apa yang mau kita ceritakan nih? Kira-kira ya. Horor. Ada sih. Gimana? Itu sudah lama. Pedas bro. Pada saat itu saya masih tinggal di rumah saudara saya. Ya, Kenapa kamu bisa tinggal di rumah saudara? ya karena lebih dekat sekolahnya. Oh, Saya tinggal di begitu. sana. Tapi yang terus bukan di sekolah ya. Ini di rumah ya, di rumah. Kali ini kita nggak cerita horor di sekolah lagi. Di rumah saudara saya. Pada saat itu saya baru SMP kelas 1. Jadi Kalian tahun berapa? tahun 97. Nampak banyak. Astaga. Salah, 97. Jadi SMP 96. Iya. 96. 96. Guys, aku
aku baru 1 tahun. Iya. 9 Iya. SMP. Iya. SMP coy. Sufu. Dia suatu ketika pada saat itu hari Minggu, tahu ya kan? Kalau hari Minggu itu siaran TV itu kan, nah kira horor biasa. Kalau hari Minggu banyak acara. Oh, kartun, maksudnya kartun. Nah, campur-campur lah ada juga yang lain-lain. Jadi saya lagi nonton nih. Jadi posisinya saya di sini, TV-nya di sana. Di atas TV-nya itu pas tangga. Jam berapa ya? Sekitar jam 9-an pagi loh. Jadi sekilas itu saya melihat ada yang lewat, Di mana? perempuan. Padahal kan dia. Iya, di tangga. Tapi ketika saya lihat itu sudah mulai setengah ini Naik, turun. naik. Jadi bagian dari turun ke atas itu sudah nggak kelihatan. Nah, Tapi ya kalau dilihat dari gerakannya itu wanita. Gitu. Nah, jadi kebetulan sekali kan menyerupai tante saya. Kalau dilihat sekilas, dia bisa menyerupai seseorang gitu loh. Wow. Gitu. Jadi saya panggil. di rumah itu berapa orang? Di rumah itu totalnya ada 4 orang. Sama kamu? Kenapa Iya. kamu? Cuman kalau pagi itu tinggal bertiga sih. Jadi saya panggil lah. Kok semakin dipanggil itu semakin naik. Semakin lari ya. Iya, semakin naik. Menghindari panggilan ya. Jadi ya Nggak saya biasanya gitu ya. ya saya kejar lah. Karena memang saya lagi ada perlu sih, ada yang mau ditanya. Saya naik ke atas loh. Saya kejarnya itu bukan pelan loh, lumayan kencang juga. Tapi kok langsung nggak ada, hilang gitu. Wow. Jadi dari tangga itu mungkin ke toilet ya kan? Jadi saya naik ke toilet lantai 2, nggak ada. Betul siap. Saya lanjut lagi ke kamar, mungkin ke kamar ya kan? Begitu saya buka pintu kamar, wah, ya siapa? Kirain ada penampakan tadi. Tidak ada siapa-siapa. Jadi begitu nggak ada siapa-siapa ya saya belum ada rasa apa-apa ya kan? Biasa aja. Cuma ada heran nggak gitu? Ya pasti heran loh, nggak ada. Tapi ya sudahlah begitu ya. Begitu saya turun, baru memijakkan anak tangga kedua, saya lihat tangga saya itu di bawah. Di bawah dia. Loh, jadi itu tadi saya lihat itu siapa gitu. Tapi tadi menyerupai tante itu ya? Iya. Itu saya wajahnya nggak kelihatan kan, cuma kakinya. Udah, iya kakinya aja. Bukan hanya itu sih, ada beberapa kali ketika saya tidur, tiba-tiba pegangan pintu. Seolah-olah itu dari luar itu ada yang muter. Krek, 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 krek. Ya. Jadi Kamu lihat nggak dia bergerak? Gitu? saya dekati. Nggak, itu dia bergerak kan? Iya. Hah? Iya. Gila ya. Saya deketin, saya lihat, apa ini? Kalau suaranya kita bisa apa ini sampai ada gerakan. Nah, tapi pada saat itu ada yang datang inap si saudara juga, cowok, kirain dia yang usil gitu ya kan. Jadi saya lihat dari bawah, di bawah pintu itu kan ada celah. Iya, iya. Jadi kurang setengah senti lah. Nggak tahu apa ya. Nah, biasanya kalau ada orang itu kan dia kelihatan. Saya lihat iya, polos, lempang, nggak ada. Gila. Langsung seketika saya kabur tidur. Dan itu terus berlangsung. Iya, terus. Pokoknya saya buat tidur sampai betul-betul tidur. Ya gitu guys. Serem juga tuh. Serem kali lah. Dulu di kamar sebelah. Ini di sebelah kamar saya kan ada kamar. Tuh Kamar utamanya.
Cuma itu nggak pernah tidur dan pakai tidur karena kan di rumah itu orangnya cuma sedikit. Jadi di bawah udah ada satu kamar, di atas ada dua, satunya saya pakai, satu lagi yang kosong. Nah di kamar yang kosong itu sering itu lacinya itu seperti ada yang dibuka, ditarik. Karena kosong ya? Gitu. Iya betul. Tapi itu enak di rumah yang sama seperti tadi. Sama Makan tadi. ya. Kalau fenomena seperti ini namanya apa sih? Poltergeist ya? Ya biar poltergeist. Ya. Itu istilahnya tuh apa penjelasan dari poltergeist? Digerakkan oleh energi kah? Apakah memang makhluk yang menggerakkan atau bagaimana? Benar. Ada yang cari tahu nggak ya? Tahu kan sih poltergeist itu seperti apa penjelasannya? Tapi setahu saya namanya itu aja gitu. Lalu Ya. udah banyak sih. Oh iya. Gila seru. Setiap ada yang ingat. Ya tentunya orang yang belum pernah datang ya. Pasti keesokan harinya itu ada cerita. Misalnya nih, Saya. lu nggak pernah nginap, tiba-tiba lu nginap. Besok pasti kau ada cerita horornya. Karena ada satu kejadian teman paman saya itu nginap. Waktu malam itu tangannya ditarik-tarik. Apa cincinnya ada batunya gitu ya kan? Malam itu ditarik-tarik. Jadi dia tuh berusaha tuh mau manggil, tapi itu bisa keluar suara. Nggak bisa. Ih, banyak fenomena ya. Wah. Nggak bisa ngeluarin suara. Jadi Ini poltergeist juga dari poltergeist juga ya. jadinya kan si tamu itu pakai bantal lah mukul tuh. Wah, apa istilahnya itu udah Berarti tangannya bisa juga, cuma nggak bisa. iya. Sembarangan ada yang mukulnya sampai tiba-tiba dia pun terpingsan. Iya. Takut sampai mungkin dia Ketakutan. iya. Keesokan harinya dia cerita. Itu gejala stroke itu. Banyak ya fenomenanya ya. Setelah itu dia nggak pernah datang lagi. Selain penampakan, poltergeist, ya kan? Ada daya-daya seperti ketindihan gitu, ya kan? Banyak kali kan? Abang angkat saya juga pernah. Berat. Enggak pernah melihat. Kalau diangkat berat. Pernah melihat. Pernah melihat. Ketika itu juga tidurnya itu sekamar dengan saya. Cuman dia duluan di kamar sambil baca komik. Oke. Tiba-tiba masuklah seorang wanita dari pintu itu. Masuknya tidak, jelas tersadar. Masuknya tuh tidak buka pintu, langsung tembus. Jadi kamu posisinya di mana? Saya lagi di bawah. Jam berapa itu? Sekitar jam 8 malam. Jam malam. Berarti di atasnya itu cuma dia lah Iya. di kamar. Iya. Oke. Begitu si perempuan itu masuk, teriaklah abang angkat saya, dan dia pun hilang. Bah, Begitu hilang, abang angkat saya itu langsung nggak banyak ngomong atau gimana, dia langsung lari keluar, langsung dia turun tangga. Nah itu anak tangga itu pun merasa nggak satu persatu lagi, main lompatin aja ya. Setelah itu dia nggak berani tidur di atas, dia tidur di bawah. Tapi kamu bisa tidur di kamar itu? Ya, malamnya kamu tidur di sana. di sana Ya kamu pernah didatangi cewek itu? enggak pernah. Cuman kan kami nanya, gimana sih rupanya? Katanya cantik, sangat cantik. Cantik. Dia nggak berani kok. Ya kaget lah. Iya juga. Ya, dulu. Kan tembus ya. Cantik itu bahasa bisa ya? Jiper juga. Jiper gitu. Jadi semenjak ada kejadian itu, aku ini suka usilin abang angkat saya. Kalau dia mati, saya matikan lampunya. Jadi dia teriak. Jadi sampai sekarang kira-kira
Masa itu tak fenomena ini. Kebetulan saya tidak di sana lagi ya. Jadi kamu di sana berapa lama bro Doni? Saya dari sejak Berani menyerang. bukan. Kalau waktu SD saya pindah-pindah. Di sana pernah, balik lagi ke rumah orang tua saya juga. Nah, tapi kalau dari SMP itu udah di sana terus sampai tamat SMA. Lama ya, Ya. tahun-tahun. Tahun-tahun itu tetap mengalami kejadian begitu aja. Tapi nggak setiap hari ya? Hampir. Kalau setiap hari itu suara Bah. seperti ada kursi yang diseret, meja, Wah itu betul-betul polter gitu. suara anak kecil lari. Nah, itu sering kedengaran kalau yang berlari-lari itu sering kedengaran di lantai 2. Kalau namanya lantai yang di atas itu kan getarannya pasti lebih keras terdengar ya. Jadi sebenarnya itu rumahnya itu pernah ada isu-isu. Iya, terkadang kan ada Story. bangunan yang Sebenarnya itu dulu bangunan lama memang kan direhab dan sebelahnya itu rumah sakit. Habis itu rumah sakitnya nggak legal lagi sekarang. Rumah sakitnya juga sudah dijual dan sudah jadi rumah. Ngomong-ngomong gue udah makan berapa potong? Saya masih setengah. Jalan sambil ngobrol. Rumah sakit. Rumah sakit. Besar ya rumah sakit itu apa ya? Tapi bukan rumah sakit besar lah, klinik. Klinik ya? Lebih kurang gitulah. Ya. Ukuran-ukuran Tinggal segini. cukup lebar. Udah berkurang setengahnya ya. Sudah besar itu. Kalau di sebelah itu yang saya bilang bekas klinik itu, sesekali itu saya terdengar ada yang nangis loh di atas, di lantai Wow. ini paling atas. Jadi kenapa sih? Maksudnya kenapa sih? Apa rumah sakit itu angker atau gimana? Nah, saya tidak tahu ya. Apa setiap rumah sakit itu akan begitu efeknya? Karena waktu saya belum tinggal sih. Nah, waktu saya TK itu sudah berbentuk rumah, yang dulunya rumah sakit. Saya hanya dengar ceritanya aja tuh dulunya rumah sakit. Nggak pernah Wujudnya lihat tidak pernah wujudnya. tahu. Sekarang rumah itu masih dihuni. Masih malah dibuat toko sekarang. Oh, Jadi yang punya rumah lah gitu, nggak merasa gimana gitu. Apa mereka nggak tahu bagaimana sih? Kalau itu saya kurang tahu ya, tapi usaha mereka itu makin bagus tuh, makin besar. Usaha apa? Material toko bangunan. Aku pernah baca ya tentang hal ini. Ibaratnya rumah yang berpenghuni, penghuninya yang tanda kutip lah ya. Masa gitu ya. Itu kalau mereka rajin, si pemilik rumah atau yang punya usaha di rumah itu, aku nggak tahu lah ya benar apa enggak, tapi yang aku baca sih dari buku-buku tentang misteri atau apa, katanya kalau dia rajin kasih apa gitu ya, kayak sembako apa Sembako guys. Pantas laris. sesajen Sembako. apa gitu. Ada feedback gitu ya. Iya, mungkin bisa dijadikan pelaris gitu. Oh. I don't know, tapi aku nggak tahu ya. Tidak ya. Correct me if I'm wrong, kalau aku salah, ya kan. Tapi yang aku baca sih seperti itu. Kira-kira benar nggak guys ya? Mm-mm. Silahkan di komen. Jadi aku cuma baca dan ketika Brodot cerita ya teringat, oh iya bisa jadi. Ataupun memang itu sudah tempat mereka. Asalkan tidak diganggu, mungkin dia bantu lah ya. Jadi sebenarnya menurut Bro Dodi terganggu nggak? Sebenarnya kalau awalnya kena masalah itu, ya terganggu dong.
Tapi kan sudah bertahun-tahun di sana ya. Tapi dia nggak pernah merugikan secara langsung gitu kan, mengganggu kesehatan atau gimana? Saya sih nggak pernah. Orang-orang yang pernah di sana juga paling cuma kaget takut sendiri lah ya. Iya. Jadi nggak pernah ada indikasi tuh dimanain gitu, karena nggak ada yang bisa dibersihkan atau gimana? Nggak pernah. Ada yang pernah datang melihat, tapi saya tidak tahu ya betul atau tidak. Katanya di sana sudah terlalu banyak. Maksudnya orang-orang yang indigo ya? Iya. Sambalnya seram bro. Contohnya kali ini betul-betul. Gimana? Dia kayak pedas-pedas selada gitu ya. Karena dia aromanya rasanya lain gitu ya. Iya. Udah selada kayaknya. Pedas-pedas mampus. Nggak suka. Bro Chandra nggak suka. Dia suka pedas cabai. Dia suka pedas cabai. Jangan takut. Jadi ya gitulah ya kan. Kalau sekarang saya disuruh ke sana sih kembali lagi agak-agak gimana kan. Tapi kalau dulu Sekarang tinggal berapa orang tinggalnya? sekarang masih 4 orang, cuma orangnya berganti. Dan isu-isu horor itu masih terdengar sampai sekarang. Masih ada nggak? Nggak pernah dengar lagi nggak? Ada. 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 Ada ya? Tentunya pasti ada. Apalagi ketika pemadaman listrik PLN. Wih. Nah, ada saja itu nanti ada yang bayangan lah, ada suara lah. Kalau guys tinggal di rumah seperti itu gimana? Apakah pindah saja atau tetap bertahan? Sebenarnya kalau menurut bro nih atau menurut inilah BS Family, memang kalau secara kesehatannya tidak pernah mengganggu atau gimana ya kan. Tapi kalau ada suara atau gimana, itu masuk mengganggu nggak sih? Kalau aku sih enggak. Kalau aku sih secara pribadi ya, kalau dia hanya terdengar olehku sendiri sih, aku nggak terlalu bermasalah. Tapi dia nggak kontak ke badan, nggak Kalau misalnya fisik. kalau ada tamu atau ada teman atau gimana atau relasi atau gimana kan jadi terganggu. Terus lagi mereka ada toleransinya juga, mungkin ya kan kita nggak terlalu masalah sih. Kalau lagi ada tamu ya kan minum kan jadi mereka nggak berani gitu. Ya. Yang jelas kalau ada anak kecil datang, anak kecil tuh dalam arti itu yang masih belum pandai bicara, yang masih balita, berapa bulan setahun, sering ketawa sendiri tuh. Untung masih ketawa ya, daripada nangis atau apa ya. Mungkin dia ada juga yang Ada juga yang kecil-kecilnya. Bentuknya cantik tadi. Ada yang cantik, ya ada yang gemesin. Kalau Widi pasti betah. Soalnya ada yang cantik tadi. Ada mbak-mbak itu loh. Oke, kalau menurutku sih begini. Kalau dia nggak mengganggu kesehatan berarti dia termasuk baik. Menurut saya. Tapi kalau adanya suara-suara menurutku ya kalau memang makhluk seperti itu memang nggak ada ya. Artinya itu yang namanya makhluk itu kan ada aktivitas, bahkan tumbuhan saja ada pergerakan. So I think kalau memang adanya suara pasti itu tandanya mereka beraktivitas dan mereka ada. Tapi ya, mungkin mereka nggak pernah mengganggu ya kayak ibaratnya membuat kita sakit ataupun kayak
pas kita tidur bangun tiba-tiba muka di depan kita itu Ada nggak tuh? Lu ada nggak? Ada. oh kalau ada tuh berarti ganggu guys. Tapi itu sekali tante saya pernah. Ini soalnya bukan bangun tidur sih. Ketika mau tidur, tiba-tiba ada penampakan satu orang laki-laki di kamar. Dia mau masuk kamar, Sudah masuk. gitu. Sudah masuk, udah duluan, tante saya duluan di dalam. Ada yang masuk, karena kan kebetulan kamarnya itu lebar. Pintunya itu nggak kelihatan terbuka. Masa ada yang masuk itu nggak kelihatan pintu, karena kan dia lebarnya lebar. Jadi ada sosok laki-laki yang masuk. Dia itu wajahnya itu paman saya. Paman saya. Nah, jadi ya sudahlah kan, yang nggak ada rasa takut atau gimana, curiga. Tapi makin dilihat itu kok tiba-tiba berubah. Kayak dulu gitu ya kan. Gede dulu. Makin dilihat semakin menjadi gitu ya. Dia bukan gendut sih, dia tiba-tiba kayak kerah gitu. Monyet Ya berubah, lalu hilang. Nah, dan malam itu juga agak tengah malam, tiba-tiba ada sanggul. Sanggul. Di lantai itu jalan. Apa ya seperti itu ya? Rambut Itu sanggul. istilahnya apa? Kalau Sambelnya apa? Ya di rumah itu nggak ada sanggul lah yang jelas. Oh. Jadi kalau guys, istilahnya apa sih? guys, mungkin barangkali ada di family yang ngerti soal hal ini ya. Bisa bantu Mungkin jelasin. bantu jelasin di kolom komentar ya. Soalnya aneh sekali, kayak ibaratnya berubah jadi berpuluh gitu ya. Jadi kalau terkadang kan memang aku juga mendengar ada orang mengatakan ada yang kita jin ya kan, yang menyerupai manusia, tapi mereka itu sebenarnya bukan arwah yang sudah meninggal itu. Memang mereka itu jin yang mencoba untuk menyamar, tapi ada mungkin versi lain gitu. lalu saya mau bertanya juga ini kepada bro, MBS Family, tahu kan lagu religi atau sebagainya lah yang tentang spiritual gitu ya kan, MP3. Kira-kira kalau diputar itu Mempengaruhi nggak? apakah mereka menjauh atau gimana gitu? Karena tante saya pernah muter musik MP3 lagu Sembayang kayak Padam sendiri. nggak padam, diletakkan di atas meja. Tiba-tiba HP-nya itu jatuh Yang dan lagunya pun berhenti. Guys, ini benar-benar amazing sih. Ada yang benar mendadak. Mungkin dia tidak suka ya kali ya. tapi sampai saat ini masih ada yang tinggal dan mereka nggak terganggu. Ada fenomenanya amazing banget. Sudah kebal kali. Sudah kebal. Kalau nggak tinggal di sana, tinggal di mana lagi ya? Ya sih. Tapi kalau aku saya tadi, kalau aku pribadi aku terganggu. Ya aku pasti nggak bakal tinggal. Kalau udah sampai seperti itu ya. Beli apa sih terganggu? Apalagi brodot Tapi yang mau tak mau sih. apalagi brodot yang mohon maaf ya, mungkin kayak itu kan rumah tantenya. Iya. Kalau aku jadi dia, aku bakal pulang ke rumah emakku. Untuk apa gua tinggal di rumah gitu. Sebenarnya guys ya, mau dibilang nggak takut ada sedikit. Karena sudah terbiasa di rumah itu saja, tapi rasa sedikit pasti ada. Nyatanya setelah saya tinggal di rumah itu, saya tuh cepat tidur. Kalau malam cepat tidur. Karena takut diganggu atau gimana? Jam 8 karena saya sudah tidur. Karena takut kemalaman. Kok kemalaman nggak bisa tidur jadi. Kalau kemalaman orang lain udah tidur, saya terakhir tidurnya. Jadi kan mau ke kamar mandi lagi, ke toilet ya kan. Tapi kalau misalnya tidur sampai setengah kebangun ke toilet gitu, Saya ada problem nggak sih? tidak pernah. Pernah ya? Bela-belain tahan. Iya betul, tidak pernah. Nice.
Sumpah. Kalau bisa tunggu sampai pagi. Ya sedikit, kita pasti berhasil. Kasih lah produk masih makan dikit. 3. 3. Aku udah berapa nih? Nggak tahu aku ngitung lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Sampai meleleh di mulutnya. Sampai muncul-muncul ke sekitar bibir karena meleleh gitu ya. Kalau makan ayam, saya terus terang aja saya nggak sebersih kali. Saya nggak akan makan. Nggak bersih guys. Nggak bersih. Jadi kalau ada kucing di sekitar saya, kita senang sekali. Kita lihat kita saya. Ya kan? Masih sadar gitu. Guys, jahil. Saya mau tanya nih, kalau selain Brodonimu atau Brodonimu boleh, kau tuh rumah pribadi kalian, apa yang kalian lakukan? Rumah pribadi ya. Kalau rumah pribadi kalian, apa yang kalian? Apa biarin juga Kalau seperti saya, itu? kalau itu memang rumah pribadi saya. Dengan fenomena seperti tadi, Iya benar. fenomena seperti tadi, itu rumah kalian. Lihat apa yang- saja minggu depan sudah ada gantungan di depan rumah yang dijual. Rumah satu-satunya. Pokoknya intinya rumahnya gitu. Karena rumahnya cukup besar, itu tingkat 4. Saya lebih bagus menjual beli yang agak kecil. Tapi gini guys, yang aku mau tanya sama Bro, itu rumahnya itu seterang ruangan ini atau mungkin agak gelap gitu sih? Terkadang Tergantung ruangannya. tergantung ruangan. Ada yang remang-remang. Oh, ya. Dan itu biasanya si makhluk itu lebih senang di tempat remang atau yang terang begini? Atau sama saja? Itu sering berpindah. Tapi yang jelas dia di lantai 2 tuh paling sering. Dan di lantai 2 itu remang-remang atau apa? Ya, sudah jelas. Remang-remang Ya. Oke, make sense ya. Masuk akal. Dan kalau aku akan pasang bola lampu yang lebih banyak, kemudian pasang lilin banyak-banyak. Taruh salib di tengah. Bro, Will, cerita lilin saya jadi teringat. Bro, cerita lilin lo jadi teringat. Lilin mati. Tiba-tiba di, ya pernah ya di atas abang kakak saya iseng-iseng main lilin ini. Tak ngapain dia, aku pun heran. Lilin itu dinyalakan. Yang jelasnya itu seperti di dalam ruangan nggak ada udara. Maksudnya nggak ada angin yang hembusannya tuh kuat, nggak ada kipas angin. Tiba-tiba lilin itu padam seperti dihembus. Kalau dia padam seperti kehabisan oksigen, lain ya, itu Lain. lebih hembus itu. Karena kalau gini, kalau dia tertib angin yang besar, dia agak lama ya. Dia Mengecil dulu, mengecil gitu. Nah, Padam. kalau dia dihembus ucuk itu udah jadi. Iya. Oke, guys. Tapi gini, itu tadi kalau menurut saya ceritanya Bro itu tadi lebih terkesan apa ya, pengalaman eksternal ya, artinya dari luar. Kalau dari dalam kalian pernah merasakan nggak? Misalnya contohnya entah kerasukan atau mungkin kayak mimpi Apa pernah ada yang kerasukan di rumah mimpi tidur? berjalan atau apa gitu? Kerasukan belum pernah. Belum pernah ya. Berarti ya mungkin nggak mengganggu segimananya lah ya, nggak mengganggu kesehatan. Tapi kalian pernah punya pengalaman itu nggak sih, entah keluarga atau gimana? Pernah. Pernah ya, ada ya. Dan boleh diceritakan itu gimana sih sebenarnya yang Bro lihat itu? Kita tunggu episode selanjutnya. Oh my god. Oke. Jadi yang biasa melihat harus tetap ditunggu. Nonton ya. Spoiler ini. Spoiler. Atau ada saran? Ya beberapa lagi bro. Cuma 3. Sikat bro. Atau ada saran ya kan? Harus gimana? Biar cepat selesai. Sikat Atau mungkin ada yang ingin membelinya? bro. Wih. Satu. Terakhir lah ini, yang lain. Tapi itu rumah bisa dibilang rumah peninggalan sih. Kok ambil paha deh. Rumah induk ya kayaknya. Tapi benar sih. Pintar sekali ya. Tapi benar sih kata
Browi ya, atau Bro Dodi. Browi belum tadi ya bilangnya? Oh, belum ya? Apa itu? Atau Bro Dodi. Kalau memang bisa dijual ya, saya akan usahakan jual sih. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa dijual, terpaksa mesti tanggulangi sih, nggak mungkin dibiarin begitu aja. Bukan bermaksud tidak apa sih, cuman dicari jalan baiknya lah ya kan. Tapi itu rumah pernah nggak sih dilakukan pengusiran? Sering kejadian banyak dan semua tahu. Pernah. 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 Nggak bisa nggak bisa. Hanya bisa ibaratnya itu dikumpulkan satu tempat ya. Seperti dibuat rumah kecil. Dibuatkan rumah kecil Khusus ya. ya. Lalu di Ini masing-masing menurut dari pengakuan orangnya tuh di pagar ya kan. Tapi ada juga suatu ketika, tapi setelah itu memang aktivitas berkurang. berkurang. Tapi ada suatu ketika tiba-tiba mulai lagi. Berarti Dan rumahnya katanya pagarnya jebol. rumahnya ada yang rusak. Tapi ya sudahlah, capek juga ya kan. Gitu-gitu terus. I'm give up. I'm giving up. Itu dulu saya paling suka di lantai 2. Kenapa? Karena tidak ada yang mengganggu. Kalau di bawah kan berisik. Tapi di atas kan mengganggu juga yang Ya, maksudnya kalau saya tuh lagi dengar musik, wah lagi gambar-gambar ya kan, ngerjain apa di atas tuh lebih santai sendirian. Iya. Yang jelas bukan malam. Kalau malam pengennya cepat tidur aja. Iya, betul. Terakhir guys, kita sentap. Asik ya. Habis juga guys. Berhasil. Oke guys, jadi sampai di sini dulu guys. Ini tinggal terakhir akan saya habiskan. Terima kasih Bro Dodi sudah menceritakan pengalamannya. Amazing banget. Dan tunggu lagi story lainnya. Kita akan tutup Bro. Oke guys, kita akan menutup ya guys sampai di sini saja. Dan kalau kalian ada yang mau dikasih dikasih saran atau ada yang mau ditanggapi ya, yang mau ditanggapi, boleh tulislah di kolom komentar ya. Kami akan baca dan like. So guys, kita sudahi ya. Tetap jangan lupa untuk Subscribe, like, comment dan share. dan jangan lupa tekan tombol Lonceng. Oke. Udah kayak bapak guru ya. See you. See you next content. Bye.